Kafir teriak, kafir. Kata kafir adalah sebuah istilah yang diberikan oleh umat Islam kepada umat yang bukan beragama Islam. Kafir terdiri dari huruf kaf, fa, dan ra, arti dasarnya adalah tertutup, atau terhalang. Secara istilah, kafir berarti terhalang dari petunjuk Allah. Sehingga, orang kafir adalah orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah SWT karena petunjuk tersebut terhalang darinya. Secara umum pengertian kafir di dalam agama Islam adalah orang yang tidak beragama Islam, atau orang yang tidak beriman dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW seperti orang Yahudi, Nasrani, agama lain maupun kafir murtad, yaitu Muslim yang mengingkari ajaran Islam, seperti wajibnya salat. Lain di mulut lain di hati, itulah kata pepatah atau peribahasa bagi mereka yang mengucapkan kata-kata tetapi tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Demikian juga dengan ajaran agama Islam yang tidak sesuai dengan perintah Al-Quran, bahkan bertentangan, karena agama ini diajarkan oleh orang yang salah. Al-Quran dibuat adalah untuk membenarkan Taurat dan Injil untuk diberitakan kepada orang-orang kafir Mekah yang menyembah Hubal dan berhala lainnya di Ka'bah. Hal ini terkandung di dalam Al-Quran berikut ini. Dan ini, Al-Quran kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan agar engkau memberi peringatan kepada Ummul Qura dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada akhirat tentu beriman kepadanya, dan mereka selalu memelihara salatnya. Quran Surah Al-An'am ayat 92. Dan sebelum itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 12. Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk di sekelilingnya serta memberi peringatan tentang hari berkumpul yang tidak diragukan adanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Quran Surah Asy-Syura ayat 7. Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun, Furqan, atau kitab Taurat, dan penerangan serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang takut azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan hari kiamat. Dan ini, Al-Quran, adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya? Quran Surah Al-Anbiya ayat 48-50. Dan sungguh, telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Musa, maka janganlah engkau ragu-ragu menerimanya dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Quran Surah As-Sajdah ayat 23. Dan isi Al-Quran yang seharusnya adalah berita yang ada di dalam kitab sebelumnya, hal ini juga tertulis di dalam Al-Quran. Dan sungguh Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 196. Dan sungguh, telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Musa, maka janganlah engkau ragu-ragu menerimanya dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Quran Surah As-Sajdah ayat 23. Mereka itulah, yaitu para nabi sebelumnya, yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Quran Surah Al-An'am ayat 90. Kalau isi Al-Quran yang sekarang ada yang berbeda atau tidak disebut di dalam kitab Taurat dan Injil, tentulah ayat-ayat itu ayat-ayat siluman. Karena isi Al-Quran adalah berita yang telah disampaikan oleh Tuhan di dalam kitab Taurat dan Injil, maka jikalau Muhammad tidak mengerti atau ragu akan ayat Al-Quran, maka Muhammad diperintahkan bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelumnya, karena merekalah yang lebih mengetahui. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu, sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Quran Surah Yunus ayat 94.
Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Anbiya, ayat 7. Kalau Muhammad saja sebagai junjungan agama Islam diperintahkan bertanya tentang Al-Quran itu kepada orang yang membaca kitab sebelumnya, apakah pantas ada orang selain para pembaca kitab sebelumnya yang menjadi pengajar Al-Quran yang dimaksud? Bukankah dengan menjadikan ulama-ulama dari orang Arab yang tidak mengerti Taurat dan Injil menjadi pengajar Al-Quran telah menyalahi perintah Al-Quran dan menyesatkan? Mereka itulah yang mengubah-ubah isi Al-Quran sehingga isinya sudah tidak sejalan dengan kitab-kitab sebelumnya, sebab mereka itu adalah penyembah ilah berhala di Ka'bah. Tuhan yang dimuliakan di dalam kitab Taurat dan Injil adalah Tuhannya Ibrahim dan Adam, dan pribadi inilah yang kemudian memilih Musa sebagai rasulnya. Tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercaya Bani Israel, tidak ada Tuhan selain Tuhan Musa dan Harun. Dan ini jelas tertulis di Quran Surah Yunus ayat 90, Quran Surah Taha ayat 14, Quran Surah Al-Araf ayat 121-122, Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 47-48. Tetapi yang diajarkan oleh ulama-ulama orang Arab itu adalah menyembah ilah pagan mereka di Ka'bah. Di Quran Surah Az-Zukhruf ayat 44-45 dikatakan, dan sungguh, Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban, dan tanyakanlah Muhammad, kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum engkau, apakah kami menentukan Tuhan-Tuhan selain Allah yang Maha Pengasih untuk disembah? Apakah umat agama Islam beriman kepada Tuhan yang dipercaya oleh rasul-rasul terdahulu, Tuhan Musa dan Harun, Tuhan yang dipercaya Bani Israel, yaitu Tuhan yang dimuliakan Ibrahim? Al-Quran berkata, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu, Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Quran Surah Al-Ankabut ayat 46. Apakah umat agama Islam beriman kepada Taurat dan Injil dan beriman kepada Tuhan yang dipercaya oleh ahli kitab, Tuhan Bani Israel, yaitu Tuhan yang dimuliakan Ibrahim? Dan faktanya sekarang agama Islam digiring oleh ulama-ulama Arab untuk memuliakan ilah berhala orang-orang Mekah di Ka'bah, karena umat Islam tidak mengikuti perintah Al-Quran supaya bertanya kepada para pembaca kitab sebelumnya tetapi menjadikan orang-orang kafir Mekah sebagai pemimpin agama Islam. Akibatnya, ajaran agama Islam sudah jauh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Muhammad di masanya, yaitu supaya kaumnya orang-orang yang tinggal di Mekah dan sekelilingnya beroleh petunjuk dan kabar gembira yang telah diberitakan di dalam kitab-kitab sebelumnya, dan supaya mereka meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka yang dahulu dan beriman kepada Tuhan yang dipercaya oleh Israel, Tuhan Ibrahim dan Ishak. Apa kata Al-Quran tentang orang-orang yang bertakwa, orang-orang kafir, orang-orang zalim, dan orang-orang fasik? Yang disebut orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menjadikan Taurat dan Injil sebagai petunjuk. Al-Quran berkata, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 46. Orang-orang yang tidak memutuskan perkaranya dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir, orang-orang zalim dan orang-orang fasik. Al-Quran berkata, sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir,
Quran Surah Al-Maidah ayat 44. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya. Barang siapa melepaskan hak kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Quran Surah Al-Maidah ayat 45. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Quran Surah Al-Maidah ayat 45. Dan inti dari ajaran tadi adalah supaya memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, yaitu Taurat dan Injil, bukan kitab-kitab hadis, qiyas, ijma ulama, fatwa ulama, dan lain sebagainya. Dan kita juga sering mendengar berita tentang ada oknum beragama Islam yang mengusir umat Kristen melakukan ibadah, bahkan ada yang merusak dan membakar gereja. Al-Quran berkata, "Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari, mereka mengharapkan keridaannya, engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surah Al-An'am ayat 52. Dan kita sering mendengar tuduhan umat yang beragama Islam kepada Kristen sebagai orang-orang kafir, dan ini jelas bertentangan dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa pengikut Isa adalah Muslim, mereka berada di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat, dan agama pengikut Isa adalah agama Tauhid. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah adalah orang-orang yang beragama Islam, dan mereka inilah orang-orang kafir, dan neraka adalah tempat mereka. Al-Quran berkata, "Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 39. Sungguh, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka, setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surah An-Nisa ayat 56. Allah pelindung orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan, mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 257. Di dalam Al-Quran sangat jelas dikatakan bahwa Quran Surah Maryam ayat 71-72 berkata, "Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, neraka, hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut." Apakah umat Islam dapat disebut orang bertakwa sedangkan Tuhannya sudah dipalsukan dan ayat-ayat Allah telah didustakan dan menjadikan kaum kafir Mekah sebagai pemimpin agama Islam? Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Quran Surah Ali Imran ayat 4.